malam Rabu sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Nabi mengajarkan supaya antar sesama kaum muslimin itu untuk saling memaafkan ya. Karena Allah sendiri nanti di hari kiamat itu memberikan peluang besar untuk kaum muslimin saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis tentang bagaimana orang tua harus berlaku adil dengan anak-anaknya, karena ada kadang orang tua yang walaupun ia mencintai salah satu anaknya, tapi tetaplah dia harus berlaku adil. Terus tentang bagaimana sikap kaum muslimin terhadap hewan peliharaan, nggak boleh dianiaya ya. Kalau dia jantan ya kasih betinanya. Kalau dia lapar kasih makannya. Nggak boleh hanya dikurung saja, hanya ingin dinikmati kalau burung gitu ya, hanya ingin dinikmati suaranya saja, tapi hak-haknya nggak dikasih. Jangan sampai hewan itu jomblo. Dituntut di akhirat susah ya. Baik, malam hari ini kita lanjutkan masuk ke hadis yang ke-39. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Takutlah terhadap neraka walaupun hanya dengan sebelah buah kurma. Yang pertama, takut kepada neraka itu perintah. Takut kepada neraka itu adalah perintah. Ada rasa takut dengan neraka itu bagian dari ibadah. Karena di antara yang melembutkan hati, karena takutnya kita beratnya siksaan api neraka. Kemudian asbabul wurud dari hadis ini disebutkan bahwasanya kata Adi bin Hatim, beliau mengatakan ketika Rasul menyebutkan neraka, beliau memalingkan mukanya 3 kali. Kemudian beliau bersabda, ini tentang hadis ini tadi, takutlah terhadap neraka walau hanya dengan sebelah kurma. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil pertama adalah bagaimana besarnya berat bobot amalan sedekah. Di Al-Quran antara ayatnya yang menyebutkan orang-orang yang sudah meninggal meminta-minta kepada Allah untuk bisa dibangkitkan walaupun hanya sejenak, hanya sebentar. Pastinya ketika ingin dibangkitkan itu ingin melakukan suatu amalan yang sangat bermanfaat yang dibawa sampai ke akhirat. Maka di ayat Al-Quran disebutkan apa amalannya, Pak? La asaddaqo ya. Laula akhartani ila ajalin qarib ya. Seandainya engkau kasih waktu sejenak saja bagiku untuk bisa bangkit ke atas dunia, la asaddaqo, sungguh aku ingin bersedekah.
Padahal amalan lain banyak kan, bisa. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak baca Quran atau amalan-amalan yang lainnya? Dalam Al-Quran sebutkan malah amalan yang diinginkan orang yang sudah meninggal itu adalah sedekah. Di sini menunjukkan betapa sedekah itu begitu besar pahalanya. Walau bisyikri tamrotin, walaupun hanya dengan sebelah kurma. Apalah kok kalau kita bilang harga sebelah kurma itu berapa? Nggak ada. Dan rasa-rasanya kita ingin bersedekah sebelah itu nggak ada niatan segitu. Minimal kan kalau puasa kita berapa biji? 3 ya. Artinya jangankan 3, kalaupun setengah kita kasihkan itu nanti bermanfaat. Di akhirat itu sangat bermanfaat. Maka ada kisah ya, ada kisah seseorang gitu ya, yang dia pernah bersedekah satu slice daging gitu ya, satu slice, ya, satu potong daging, ya satu potongan, dan dia nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena amalan solehnya sedikit, tapi dengan satu daging itulah dia meredamkan panas api neraka. Dibawa itu ke neraka buat nepuk-nepuk api. Masih untung ada amalan yang satu itu gitu. Artinya apa? Bahwa amalan sedekah ini benar-benar sangat besar keutamaannya. Maka ketika kita ada kesempatan ya bersedekah. Gimana? Terakhir teman, pahala besar pahala. Apalagi pas sebelum makan siang ya. Habis ditraktir terus sholat, semangat tuh. Artinya apa? Dagingnya jadi amal soleh. Energi yang dia pakai buat makan itu menjadi amal soleh. Sedekah bawa bukan puasa, wah itu besar sekali pahalanya. Udahlah ngebukain puasa orang gitu ya, pahala memberi makan orang berpuasa, terus pahala sedekah itu sendiri gitu. Berlipat-lipat pahalanya. Yang ke-40, Bismillahirrahmanirrahim. Atibu akhakum, ud'u lahu bil barakah, fa inna rajula idza ukila ta'amuhu wa syuriba syarabuhu thumma du'iya lahu bil barakah fadzaka thawabuhu minhu. Ini untuk kita bisa mengenal. Atibu akha, perhatikan saudaramu. Nah, Islam kan begitu mahal nilai silaturahim gitu ya. Nilai persaudaraan dalam Islam itu mahal betul. Bahkan Nabi memberikan gambaran al-muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Idza ishtaka musara muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan bangunan yang mana saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada satu orang yang sakit, ya, maka yang lainnya pun ikutan sakit. Tada asairul jasad, maka dia akan mengalami bagaimana sakitnya saudaranya. Ada perhatiannya, ada ngirim doanya, ada
kita sudah lah Pak ya. Ada yang nggak hadir ke masjid, kenapa sakit? Datangin ke rumahnya. Kalau di rumah sakit, dijengukin di rumah sakit. Kalau kenapa-napa, didoain sama-sama di sini. Ini bagian dari apa? Asibu akhakum, perhatikan saudaramu. Enggak, bukan canda-candaan aja Pak. Ini perintah agama. Perhatian sama teman tuh bagian dari ibadah. Asibu akhakum. Nah, kemudian diberikan gambaran di sini bukan hanya memperhatikan, tapi ud'u lahu bil barakah. Doakan untuknya keberkahan. Ya, udah pernah Pak doain sebelah kiri sebelah kanan, udah pernah doain belum Pak? Nah, kalau belum doain sebelah kiri sebelah kanannya. Yang belum pernah jangan sebut jangan ingat dia doain Pak. Yang doa apa? Teman-teman orang-orang yang sering menemani kita, yang kita ingat selalu gitu ya, didoain keberkahannya. Kenapa penting kita mendoakan orang lain? Karena doa kita untuk diri kita sendiri itu banyak penghalang karena banyaknya dosa yang kita miliki. Tapi ketika kita mendoakan untuk orang lain, maka malaikat menjawab wadakan. Wadakan maksudnya ketika kita mendoakan, ya Allah berikan kesehatan buat si fulan, tambahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya, maka Nabi bilang amin wadaka. Ya Allah kabulkan doanya dan doa yang sama juga untuknya yang mendoakan. Jadi kalau ingin mendoakan diri sendiri, caranya doain orang lain. Butuh sesuatu ya Pak Agus. Kita doakan ya Pak Agus. Cuma kalau yang sudah punya jangan minta tambah ya. Panjang urusannya. Ya cukup buat Pak Agus biar ada pendamping ini. Ya Allah, ya, sangat teman saya biar dimudahkan gitu urusannya. Saya juga sudah ada satu ya Allah ya, kalau memang engkau melihat itu kebaikan buat saya ya boleh juga sih. Semua panjang dalam urusan karena banyak terbelit-belit kalau nggak sanggup gitu ya. Baik, maka kalau diajak makan itu traktir kan, mengharap kerja gimana Ustaz? Diajak makan traktir mengharap pekerjaan gimana Ustaz? Mengharap pekerjaan kan kembali ke niat tadi Pak ya. Itu nanti kembali ke hadis kita yang pertama. Gimana niatnya? Kalau niatnya hanya ingin traktir gak dapat kerjaan, ya kerjaan aja yang didapat. Jangan berharap pada menu manusia. Sering sekali kecewa. Ya, kalau berharap dengan manusia sering sekali kecewa. Udah harap aja sama Allah yang terbaik. Ya kita ajak dia makan, ya pengen silaturahim. Toh akhirnya nanti dapat kerjaan, anggap aja bonus. Tapi kalau yang pertama diangkat adalah karena memang banyak sekarang ini kantor-kantor kalau mau deal-dealan kan apa namanya Pak? Deal-dealan di atas meja makan Pak ya. Baik, kita lanjut. Fa inna rajula idza qila ta'amuhu wa syuriba syarabuhu tsumma du'a bil barakah. Nah, jika seorang makan makanannya oleh seorang lain dan atau diminum minumannya, demikian itu pahala dari mereka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Satu hari Al-Hasan membuat makanan, kemudian Nabi memanggil sahabat untuk sama-sama makan. Nah, masih ingat kisah ini nggak? Ketika perang Khandaq, Nabi dengan para sahabat sudah nggak makan beberapa hari. Ada seorang sahabat pulang ke rumah melihat sahabat Nabi udah kelaparan. Maksudnya kan sahabat bilang, ya Rasulullah, kami naruh batu satu di sini karena lapar, dibuka bajunya. Ya Rasulullah lapar sekali. Terus Nabi juga buka, Nabi dua batunya. Sahabat ingin nunjukin kalau mereka lapar, ganjil kan biar
biar ganjel usus itu biar apa laparnya nggak kerasa banget pakai batu. Mereka kira mereka paling lapar gitu. Pas melihat Nabi buka baju, dua bajunya. Enggak jadi. Saya juga. Maka salah seorang sahabat pulang ke rumah nanya sama istrinya, kita punya apa? Yang kita punya ya 1 ekor kambing. Ya paling cukup berapa? 4-5 orang. Ya sudah kata suaminya, ya sudah mas tolong masakin. Terus istrinya pesan, ya sudah nanti kasih tahu ingat ya hanya 5 orang aja. Nabi dengan beberapa sahabat. 5 orang loh ya, yang lebih. Ini kambingnya kecil. Baliklah ke Khandaq, dia udah ganti baju, kembali ke Tarik, ketemu dengan Rasul. Ya Rasul, saya di rumah ada masak sedikit, tapi nggak banyak, cukup untuk 5 orang. Kata Nabi, wah baik, makasih kali itu. Nggak banyak ya, Nabi cuma 5 orang Nabi. Iya dah cukup. Nabi umumkan, kumpul semua, kumpul. Diumumkan semua pasukan yang ada 2.000 orang kumpul, Pak. Baik sahabat kita ini telah masak buat kita. Kita sekarang setelah ini pergi ke rumah kita makan. Kata suaminya musibah. Cukup buat 5 orang. Terus Nabi pesan ke sahabat tadi, pulang kamu ke rumah, jangan buka, tutup sajinya, jangan buka. Jangan buka, nanti saya datang baru buka. Pulanglah ke rumah, lapor sama istrinya, wahai istriku, musibah. Apa yang musibah? Nabi ngumumin 2.000 orang mau makan di sini. Ini cuma 5 orang cukupnya. Istrinya cerdas. Nabi ada pesan kan? Ada. Pesan Nabi jangan buka dulu. Ya sudah, kalau gitu kita jangan buka dulu. Maka datang dan bukan hanya kambing tadi, tapi juga ada gandum yang bikin tepung gitu ya. Cuma sedikit nggak banyak. Maka Nabi datang dengan para sahabat, mana makanan di dalam ya Rasul. Nabi masuk, suruh sahabat-sahabat yang masuk, sekali masuk 10 orang. Apa yang terjadi? Setiap kali dia ngambil, nuang buat sahabat-sahabat yang lain makan, itu tiap kali berkurang nambah, tiap kali berkurang nambah. Yang porsinya hanya buat 5 orang, ternyata buat 2.000 orang ini makan sampai kenyang, masih ada sisa. Kata Nabi, bagikan ke seluruh penduduk Madinah. Panggilin lagi penduduk Madinah datang, dibagiin semuanya penduduk Madinah, dan itu masih sisa, dan dia pakai makan buat dia dan keluarganya. Di sini bagaimana bentuk keberkahan, Pak ya? Kan juga sama ketika dalam sebuah peperangan Sayyidina Abu Bakar ketika sudah habis bekal, beliau melihat, ingat dengan Rasul gitu ya, pernah kejadian itu, ya Rasul kita udah habis bekal. Maka para sahabat udah kumpulin sisanya, taruh di sini sedikit. Maka didoakan oleh Nabi, kemudian sahabat-sahabat kurma kumpulin satu tumpuk gitu. Kemudian didoain oleh Nabi, sahabat-sahabat mengambil kurma itu masukin ke wadah makanannya masing-masing. Itu berapa ribu pasukan ngambil nggak habis kurma tersebut. Ada banyak sekali keberkahan. Tapi kita bukan di sini melihat nanti kok nggak bertambah ya, makin nambah banyak orang tambah berkurang. Tapi ada bekal di situ, ada keberkahan dalam rezeki setiap kali kita bagikan. Pada zaman Rasul ada yang disebut dengan Ashabus Suffah. Pernah dengar? Di Masjid Nabawi dulu awal-awal. Jadi sebelah sisi Masjid Nabawi itu dipakai, yang model ini apa ya? Dipakai oleh sahabat-sahabat yang datang dari luar Madinah, yang mereka nggak punya rumah, nggak punya uang untuk berniaga gitu, untuk beli rumah, maka mereka tinggal di masjid. Disebut dengan Ashabus Suffah. Salah satu di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Ashabus Suffah.
Beliau belajar bersama Nabi hanya 5 tahun. Tapi hadis yang beliau riwayatkan paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, walaupun orang Yahudi itu mempertanyakan keabsahan Abu Hurairah, tapi semua sahabat tidak meragukan karena sahabat-sahabat yang lain di rumah mereka ketemu Nabi waktu sholat, waktu ada kajian atau waktu Nabi manggil. Abu Hurairah setiap saat. Makanya beliau meriwayatkan banyak hadis. Nah, satu hari Nabi selesai sholat subuh menyampaikan kepada para sahabat yang di rumahnya punya makan sarapan pagi untuk 2 orang, untuk 1 orang, bawa 1 orang. Artinya makanan 1 bisa dimakan berdua. Yang bisa untuk 2 orang bawa 4 orang. Yang bisa buat bertiga bawa 6 orang. Itu kenapa Nabi menyampaikan hadis seperti itu? Ya karena ada sahabat-sahabat Ashabus Suffah ini gak ada makanan. Gak ada makanan mereka. Nah, maka diajak ke rumahnya. Maka jamu makan pagi itu sarapan pagi. Kalau kita di sisi hari Sabtu, di sini hari Minggu. Selain hari itu bagus juga, Pak. Jadi harus nunggu ada kajian pagi. Atau saya melihat beberapa biasanya habis suruh ke Buaton gitu ya. Itu bagian sunnah, Pak. Nabi melakukan itu, menyuruh sahabat untuk seperti itu gitu. Yang punya makanan 2 bawa 4. Cuma kalau sekarang karena dulu udah ada yang masak orang lain, jadi tinggal kasih uang aja. Tinggal kasih uang aja. Nah, baik, kita lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ithnani fama fawqahuma jama'atun. Nah, ini bicara tentang sholat. Kisahnya, selesai sholat berjamaah, ada sahabat yang telah datang masbuk, sudah selesai sholat, ingin sholat sendiri oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang sudah sholat ingin bersedekah? Saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, temani dia sholat. Kalaupun kita sudah sholat, kita tadi sholat maghrib sudah selesai, ada jamaah datang telat nih, bagusnya kan ya udah mesti masa sholat sendiri juga. Kalau bisa kan sholat berjamaah gitu ya. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah? Maka Nabi meminta untuk dia menemani sahabat tadi untuk sholat berjamaah. Boleh nggak? Boleh. Makmum. Ya. Untuk makmumnya. Nah, maka hitungan jamaah kalau dalam konteks hadis ini kan berarti 3 orang, Pak ya. 2 lebih dari 2 jamaah, lebih dari 2 jamaah. Tapi dalam konteks hadis yang lain dalam konteks hadis ini isnani 2, artinya 2 orang atau 2 orang lebih itu sudah dihitung jamaah. Kalau dalam bahasa Arab baru dikatakan jamak kalau lebih dari 3. Ya, kalau 2 itu musanna. Namun dalam perintah amalan ibadah seperti sholat berjamaah, maka hitungan berjamaah itu 2 pun sudah dihitung berjamaah. Ya, 2 pun sudah dihitung berjamaah. Saya rasa di bab fikih, pelajar fikih udah dipelajari ya? Hah? Nah, nomor 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibil ghadab. Jauhilah marah. Kenapa Pak jauhilah marah? Pertanyaannya, ada enggak masalah yang selesai karena marah, Pak? Pernah nggak Pak nyelesain masalah dengan marah? Coba diingat-ingat. Nggak ada.
marah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi kita seringnya menyelesaikan masalah dengan akhirnya yang muncul apa? Emosi, terus gak suka, merasa direndahkan, macam-macam lah ya, macam-macam. Nah ini hadis ini asbabul wurudnya ada seorang sahabat Hamid bin Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, telah memerintahkan kepadaku salah seorang sahabat Nabi bahwa di antara mereka ada yang berkata kepada beliau, ya Rasul, ajarkan kepadaku beberapa kalimat ringan yang mana aku dapat mengamalkannya. Ini balik lagi ke bagaimana Nabi mengajarkan sahabat, Pak ya. Nabi itu tiap kali melihat sahabat, apa nih permasalahan orang ini paling besar? Kalau orang ini ini orang kaya nih, susah sedekah, maka Nabi mengajarkan banyak sedekah. Ini sahabat punya jabatan nih, beliau nasihatin apa? Jangan pernah khianati jabatan. Nah ini ada sahabat pembawaan orangnya suka marah-marah. Maka Nabi berpesan ketika ditanya, Rasul, tolong ajarkan saya amalan yang dengannya itu aku bisa mengamalkannya. Maka kata Nabi, ijtan bil ghadab, jauhilah olehmu marah. Dan tambahan apa? Ini hadisnya dipotong, ada tambahannya di depannya, yaitu kalimat walakal jannah. Apa walakal jannah? Dan bagimu surga. Jauhilah marah-marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Nabi pernah marah? Pernah. Nabi marah tapi enggak dengan suara. Nabi marah gimana Pak? Muka beliau marah. Sahabat kalau udah lihat muka Nabi merah, udah diem, enggak ngomong-ngomong lagi. Dan Nabi pun enggak ngomong ketika marah, enggak ngomong. Gimana cara meredam marah? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, baring. Kalau baring masih marah, ambil wudhu, Pak. Ambil wudhu. Ambil wudhu masih marah, sholat. Kalau juga masih marah, berarti ini terlalu gede, terlalu besar. Tapi mestinya sih kalau dari kita duduk dan dari berdiri ke duduk itu biasanya sudah reda tuh marahnya, udah mulai berkurang. Ya. Masih juga ya baring tiduran. Kenapa juga disuruh ambil wudhu untuk meredam marah? Karena marah itu bagian dari setan, dari amalannya setan, dari perilakunya setan. Jadi untuk memadamkan setan pakai air. Tapi kalau nggak selesai marahnya, kalau nggak bisa wudhu berarti bujur. Enggak begitu. Wudhu kalau belum masih juga marah, apa? Sholat. Kemudian hadis berikutnya 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu ala ijtani'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubaraka lakum fihi. Ijtami'u itu ngumpul. Ya, ngumpullah ketika waktu makan. Ya makan itu di antara sunnah makan. Kalau lihat di Arab kalau makan gimana Pak mereka? Biasanya nampan gitu ya, satu nampan. Terus daging gitu ya, daging tengah makan bareng-bareng. Kalau di kita
piring satu-satu. Nah, maka kalau pas bagian dari sunnah itu makan berjamaah. Di antara Nabi yang selalu mengajak makan tamunya, siapa tahu ya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setiap waktu makan, beliau kalau mau makan beliau nyari orang, nggak pernah makan sendiri. Maka kisah yang dua malaikat yang turun datang ke Nabi Ibrahim terus selanjutnya datang ke Nabi Lut, itu kan dalam rangka apa? Ingin menguji Nabi Ibrahim bagaimana dua malaikat ini tengah malam datang. Ya, tengah malam datang. Kita kira-kira gimana tuh? Mungkin kalau tamu datang biasalah tengah malamnya. Ini pas datang tengah malam, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nanya sama istrinya, kita punya apa? Kita punya onta atau kambing? Dia udah potong. Tengah malam itu dijamu dua malaikat ini. Ingin membuktikan bagaimana Nabi Ibrahim begitu memuliakan tamu. Karena malaikat-malaikat ini kan ngomong ke Allah, boleh nggak saya datang ya Allah, pengen lihat sejauh mana Ibrahim itu memuliakan tamu. Tengah malam datang, Nabi Ibrahim sempat-sempatnya motong hewan dulu yang beliau punya, dijamu buat dua malaikat ini tadi. Cuma masalahnya pas makan, masak makanannya nggak masuk. Pas Nabi Ibrahim lihat, kakinya kan nempel di tanah. Nabi Ibrahim takut gitu ya, kaget. Ya sama lah kayak kita Pak. Tengah malam datang, kakinya nempel Pak. Nabi Ibrahim ya manusia biasa, manusia juga gitu ya. Takut, kaget gitu. Terus kata malaikat tadi, tenang wahai Ibrahim, kami ini malaikat utusan Allah. Kami datang ke sini cuma mampir. Karena setelah ini kami mau pergi ke rumah Nabi Lut, ke saudaramu. Kan Nabi Lut itu saudaranya Nabi Ibrahim, itu sezaman tapi beda kota. Akhirnya baru nanti dua malaikat ini datang ke Nabi Lut, yang kisah itu Pak. Yang kisah malaikat ini mau diambil oleh penduduk Sodom gitu ya. Besoknya terjadi kematian massal seluruh penduduk Sodom. Nah, kembali ke sini, bagaimana keutamaan orang yang selalu bersedekah dalam makanan? Bukan bersedekah lagi, ini tiap kali makan ngajak orang gitu ya. Tiap kali makan ngajak orang. Maka dalam makanan yang kita makan itu akan memberikan keberkahan. Apa fungsi keberkahan dalam makanan? Badan sehat, ibadah nikmat. Ya, tapi bukan berarti kalau sakit-sakitan terus nggak ada keberkahan, nggak begitu. Ya kalau udah waktunya sakit ya sakit gitu ya. Tapi makanan yang halal masuk dalam tubuh kita itu akan memotivasi kita untuk terus menambah ketaatan. Syekh Ali Jumat, Asy'arawi itu yang di Mesir kan? Asy'arawi, astagfirullahaladzim, lupa. Ulama Mesir lah ya, ulama Mesir. Baru-baru ini juga, beliau baru meninggal belum terlalu lama gitu ya. Asy'arawi kalau nggak salah. Muftinya siapa? Yang presiden Mesir sebelum siapa? Yang dikudeta itu Pak? Musi. Bukan, sebelum Musi. Astagfirullah. Pokoknya ini yang besar ya. Beliau katakan gini, kalau ingin bertambah keberkahan dari apa yang kita makan atau minum, maka setiap makanan atau minuman yang kita makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka selama makanan itu masih ada dalam tubuh kita,
itu akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Selama keburukan ini masih ada dalam tubuh, maka itu akan menghindarkan kita untuk melakukan maksiat. Baca bismillah bukan hanya pertama. Baca bismillah berdoa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca itu dan setelahnya kita baca itu akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan. Baik. حي على الصلاة